Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Sorry. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Senin tanggal 12 September 2022 jam 10.45 menit, jam 10 pagi ya. Mau jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. WIB. Video saat ini judulnya adalah tren mobil motor listrik lebih cepat. Wow. Kenaikan BBM ini waktu itu kan saya perkirakan bahwa eh, kebutuhan mobil listrik dan mobil listrik dan motor listrik itu akan tren di tahun 2025 ya, sesudah pemilu ya. Ternyata ramalan saya itu sedikit meleset, sedikit salah. Nggak apa-apa. Memang saya peramal yang nggak ngotot. Wah, ramalan saya harus bener. Nggak perlu kayak gitu. Kalau salah ya akuin salah, kalau betul ya ngakuin betul. Karena buat apa ngotot-ngotot? Oke. Rupanya itu kenaikan harga BBM, bensin dan solar itu membuat mereaksi masyarakat mulai pelan-pelan tapi pasti itu beralih ke motor listrik dan ke mobil listrik. Apalagi saya nggak endorse ya. Kalau nggak salah produsen mobil merek Wuling ya mengeluarkan mobil listrik seharga 70 juta rupiah. Ih, murah loh, jujur itu murah loh. Karena mobil Avanza aja secondnya 80 juta lebih. Mobil Avanza secondnya mungkin masih 100 kali ya. Avanza second loh. Kalau yang baru mah berapa ya? Mungkin lebih mahal, kayak sekitar 150-an kali ya. 150 juta maksudnya. Jadi apalagi motor listrik mungkin lebih murah lagi ya. Kalau yang mobil Wuling itu, yang mobil listriknya harganya 80 juta rupiah baru ya. Itu dahsyat loh, jujur. Ini bukan cuma Wuling aja, mungkin akan ada merek-merek lain ya yang akan menerbitkan mobil-mobil listrik yang harganya sangat murah. Dampaknya apa dampaknya? Ada multi dampak. Efeknya ada multi efek dampak ya. Pertama, pemakaian bensin dan solar akan berkurang. Coba Anda bayangkan, jumlah mobil dan motor di Indonesia kan tuh ada 100 juta lebih kan. Kalau 100 juta lebih itu, kalau 30 juta motornya beralih ke motor listrik dan mobil listrik, itu otomatis pengurangan pemakaian pemakaian bensin dan solar akan berkurang. Jadi efeknya ya bisa jadi Pertamina akan penghasilan bensin Pertamina akan berkurang. Iya, itu efeknya dong. Karena orang beralih ke mobil listrik dan motor listrik. Tapi efek lanjutnya itu pemakaian listrik itu akan meningkat secara tajam. Iya dong. Kan seminggu minimal masyarakat yang biasanya isi 2 kali itu berarti kalau dia pakai mobil listrik dan motor listrik biasa juga seminggu isi 2 kali dong. Dan itu kan biaya listriknya akan membengkak. Itu di sisi masyarakat ya. Di sisi negara sebagai operator tunggal yaitu PLN ya, itu pemakaian energi bahan bakarnya ya, itu ke PLN bahan bakarnya kan batu bara ya, batu bara. Otomatis pemakaian batu bara itu akan lebih banyak ya, dan otomatis efeknya harga batu bara di Indonesia akan meningkat secara tajam. Satu, kedua, bisa jadi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya, akan mengalami stok kelangkaan batu bara. Karena kenapa? Karena jujur batu bara Indonesia itu udah mau habis. Pemakaian normal aja itu batu bara Indonesia itu hanya bertahan 100 tahun sampai 200 tahun. Pemakaian normal ya, dalam arti pemakaian normal itu
tidak ada peralihan dari motor listrik atau mobil listrik, tidak ada peralihan dari mobil bensin atau motor bensin ke motor listrik atau mobil listrik itu. Tapi kalau jika ada peralihan saja, kita nggak usah muluk-muluk lah. Jika ada 30 juta mobil listrik jika ada 30 juta mobil bensin dan motor bensin beralih ke motor listrik dan mobil listrik, otomatis itu pemakaian listriknya akan meningkat secara tajam, PLN ya. Dan untuk Pertamina itu pendapatan bensin dan solarnya akan berkurang. Efeknya ya batu bara itu akan diburu. Dan mesti diingat bahwa pemakaian batu bara Indonesia itu bukan hanya untuk batu bara, bukan hanya untuk dalam negeri saja. Dalam negeri itu bukan untuk Indonesia saja, karena batu bara di Indonesia itu negara India pakai, negara Republik Rakyat Cina juga pakai. Dua negara besar itu ya pemakan energi ya. Jadi jika presiden setelah Pak Jokowi, seberani Pak Jokowi mengeluarkan mengeluarkan peraturan tidak boleh jual batu bara ke luar negeri, hanya batu bara itu hanya boleh dijual di Indonesia karena Indonesia butuh batu bara. Otomatis negara India dan negara Cina itu akan kekurangan batu bara, dan itu akan terjadi perang dagang lagi. Indonesia pernah perang dagang sama India loh, bukan perang senjata, perang dagang ya. Indonesia melarang batu baranya, India melarang gandumnya. Akhirnya capai kata sepakat, Indonesia tetap mengizinkan batu baranya dijual ke India, dan India mengizinkan gandumnya dijual ke Indonesia. Itu efeknya. Ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Efek positifnya, jika pemakaian mobil listrik dan motor listrik itu, efek positifnya itu lingkungan lebih bersih. Itu efek positifnya ya kan, nggak ada asap knalpot ya kan. Bayangkan 30 juta mobil listrik dan motor listrik pakai serentak itu, dari bensin dan solar mereka beralih ke listrik, otomatis tidak ada asap dari motor listrik tidak ada asap dari motor atau mobil yang selama ini pakai bensin kan. Asapnya kan itu kan emisi karbonnya lumayan besar ya kan. Itu efek positifnya. Efek negatifnya itu pemakaian batu bara Indonesia itu akan meningkat secara tajam. Ujung-ujungnya jika presiden setelah Pak Jokowi ya kan, presiden Pak Jokowi kan berkuasa sampai pertengahan Oktober 2024. Setelah pertengahan Oktober 2024 kan presidennya bukan Pak Jokowi lagi. Jika setegas Pak Jokowi bisa kata tidak boleh batu bara dipakai, ya otomatis apa? Otomatis Indonesia kan perang dagang lagi dengan negara India ya. Kalau Cina sih nggak. Cina kan batu baranya dia beli di Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban sekarang ini. Cina tidak khawatir Indonesia tidak menjual batu baranya. Karena kenapa? Karena Cina itu ada suplai baru, yaitu dari negara Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Ya ini memang kayaknya tren mobil listrik dan motor listrik itu akan lebih cepat ya. Karena ini efek dari harga bensin dan solarnya naik ya. Walaupun naiknya 1.000-2.000 rupiah, tapi memang kerasa di masyarakat ya. Ya memang mau nggak mau memang mesti naik ya. Jadi gitu. Jadi andai kata ya, jika bilang kata lah Indonesia peralihannya sampai tahun 2070 lah, contoh kata kan nggak serentak semuanya orang ganti ke mobil listrik dan motor listrik kan. Bilanglah dari 100 juta mobil listrik dari 100 juta mobil bensin dan motor bensin itu sampai akhir 2070 80%-nya beralih ke mobil listrik dan motor listrik. Berarti ada sekitar 80 juta mobil dan motor ya. Itu otomatis memang efeknya
lingkungan Indonesia lebih segar kan, tidak ada knalpotnya kan, tidak ada, maksudnya tidak ada asapnya lagi kan. Efeknya ya memang pemakaian listriknya akan meningkat secara tajam. Pertanyaan saya, PLN siap nggak? Semoga sih siap ya, karena memang ini suka tidak suka, mau tidak mau itu peralihan ke mobil listrik itu akan lebih cepat, dan peralihan ke motor listrik itu akan lebih cepat ya kan, karena produsen mobil Cina aja yang Wuling itu berani mengeluarkan mobil yang seharga 80 juta loh. Itu harganya lumayan murah loh, 80 juta loh. Motornya mungkin lebih murah kali ya. Jadi kayak gitu. Jadi apakah PLN lebih siap? Lalu lebih luas lagi, semoga ini tidak ada pemikiran yang sempit ya di pemerintah Indonesia ya. Oh, berarti Indonesia tidak butuh minyak bumi lagi. Oh tidak teman. Walaupun rakyat Indonesia suatu saat nanti, mulai dari sekarang, mulai pelan-pelan tapi pasti beralih ke motor listrik atau mobil listrik, yang namanya minyak bumi itu masih dibutuhkan. Walaupun dalam negeri Indonesia tidak butuh minyak bumi lagi ya. Artinya apa? Kan masih bisa dijual ke negara lain. Negara lain masih butuh. Kayak contoh negara India. India itu penduduknya 1 juta, India itu penduduknya ada 1.200 juta jiwa, 1,2 miliar jiwa ya. Jika 500 juta mobil dan motor di India itu pasti butuh bensin dan solar dong. Itu pangsa pasar yang bagus untuk BBM Indonesia, untuk minyak bumi Indonesia. Jadi walaupun negara Indonesia satu saat nanti tidak butuh minyak bumi, tapi kan kekayaan Indonesia itu masih bisa dijual ke negara lain. Uangnya itu dipakai buat pembangunan Indonesia. Oke? Karena Tuhan yang Maha Baik memberi saya kemampuan logika, kemampuan deteksi letak potensi sumber minyak bumi. Saya berhasil, atas izin Tuhan, saya berhasil mendeteksi sekitar 500.000 titik letak potensi sumber minyak bumi. Saya harap sih Indonesia pakai ya jasa saya. Karena kenapa? Walaupun suatu saat nanti Indonesia tidak pakai minyak bumi, yaitu tidak pakai bensin dan solar lagi karena beralih ke listrik, tapi kan hasil dari minyak buminya ini kan bisa dijual ke negara lain. Uangnya lumayan loh. Itu bisa membangun Indonesia, bisa membuat, asalkan tidak dikorupsi ya, garis dibawakan, asalkan tidak dikorupsi, itu bisa buat bangsa dan negara Indonesia dan rakyat Indonesia. Lumayan loh. Siapa tahu ada yang mau pakai jasa saya, hubungin ya ini ya. Nomor HP WhatsApp saya 0878 73406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Saya ulangi nomor HP WhatsApp saya kalau mau kirim pesan 087873406915. Jadi tren peralihan dari motor bensin ke motor listrik atau dari mobil bensin ke mobil listrik itu kayaknya lebih cepat sih di Indonesia deh, karena ini efek dari bensin naik, bensin naik ya. Jadi masyarakat akhirnya ya udahlah beli mobil listrik aja, atau ya udah beli motor listrik saja, karena justru lebih hemat pakai mobil listrik atau motor listrik ya. Itu pemikiran masyarakat. Saya pun satu saat nanti pengen beli motor listrik atau mobil listrik. Saya pun ya, karena kenapa? Karena ingin menghemat. Kata kunci adalah menghemat, ya kan? Jadi begitu. Tapi walaupun suatu saat nanti seluruh rakyat Indonesia, atau jangankan seluruh deh, lalu idealis, 80% pemilik mobil bensin atau motor bensin itu beralih ke motor listrik dan mobil listrik, itu bukan berarti Indonesia harus melupakan kekayaan alamnya. Karena justru dengan Indonesia tidak pakai bensin lagi, tidak pakai solar lagi, minyak buminya itu bisa lebih dijual dengan harga pasaran ya. Sekata harga pasarnya $100 $100 USA per satu bara. Indonesia bisa dapat keuntungan yang sangat banyak ya. Semoga aja
pemerintah Indonesia lebih peka ya. Saya sih berharap pihak istana hubungi saya ke presiden, ketemukan saya dengan presiden, karena Indonesia punya kekayaan sumber minyak buminya ini sangat lumayan banyak. Kalau tidak digunakan mubazir, sia-sia. Oke. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Ora seluruh dunia, ora seluruh dunia, ora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih.